Halo, apa kabar? Semoga Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Turi Kale Maros temukan granat aktif saat sedang bersih-bersih rumah. Gara-gara tawuran di Kecamatan Talo, warga kehilangan tempat tinggal dan emas. Polisi tangkap kurir yang coba menyelundupkan 44 kg sabu-sabu dari Samarinda menuju ke Pinrang. Kita awali informasi hari ini. Granat aktif dengan bobot 5 kg ditemukan oleh seorang warga saat sedang bersih-bersih rumah di Kecamatan Turi Kale Maros. Granat yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua itu kemudian diledakkan oleh tim penjinak bom. Rumah milik Yunisial di Jalan Langsat, Kecamatan Turi Kale Maros diberi garis polisi setelah ditemukan ada granat aktif di area dapur. Granat mirip manggis dengan berat 5 kg ditemukan saat Yunisial membersihkan rumah orang tuanya. Awalnya ia tidak menyadari benda tersebut adalah granat aktif karena bentuknya yang tak lazim. Namun ketika ada kabar penemuan granat serupa di tempat lain, ia memutuskan untuk melapor ke polisi. Granat itu berada di dalam rumah dalam waktu yang cukup lama. Ternyata tadi datang tim, masih aktif granatnya. Jadi lama kita lihat itu? Lama dari masih kecil mertua. Kira-kira berapa tahun itu, Pak? Lama sekali itu ya, mertua aku 60 tahun. Berarti mertua aku 70 tahun. Iya 70. Artinya sekitar itu nih. Pak, orang tuanya. Pak, kenapa sih dibiarkan di dalam rumah? Tidak ditahu. Untuk waktu yang lama. Tidak ditahu gitu. Laporan Yunisial lalu ditindaklanjuti. Polres Maros berkoordinasi dengan tim gegana penjinak bom Brimob Polda Sulawesi Selatan. Granat dengan diameter 10 cm dan tinggi 15 cm dievakuasi ke lahan kosong. Lalu tim gegana melakukan disposal atau pemusnahan sesuai dengan prosedur standar keamanan. Setelah mendapatkan laporan, Polres Maros langsung menghubungi gegana dari Satgas Polda Sulsel untuk melakukan pengamanan dan melakukan disposal kepada barang yang diduga granat tersebut. Polisi mengimbau jika ada warga yang menemukan benda mencurigakan, segera lapor ke kepolisian untuk menghindari hal-hal yang membahayakan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Tawuran berulang di Kecamatan Talo, Makassar membuat warga sekitar resah. Tak hanya menyebabkan rumah kebakaran, warga juga kehilangan barang berharga yang disimpan di dalam rumah. Kondisi Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Talo, Makassar tak baik-baik saja usai tawuran. 5 rumah warga hangus terbakar. Warga sekitar juga masih trauma dan ketakutan. Atap dan tembok rumah menghitam, batu berserakan di mana-mana. Rumah yang terbakar kini tak bisa ditempati. Aktivitas warga perlahan mulai normal. Bantuan berupa selimut, makanan cepat saji dan perlengkapan bayi mulai didistribusikan. Warga berharap polisi berjaga di beberapa titik lokasi agar tidak lagi ada tawuran. Saya mau tiap-tiap lorong pojok harus dijaga sama polisi. Bukan apanya sampai ada kejadian lagi, tertambah lagi musibah. Oh iya. Cukup kita yang korban ini. Betul. Jangan ada lagi korban. Tidak hanya rumahnya yang terbakar, salah satu warga bernama Ana mengaku kehilangan emas dan uang tunai yang disimpan di dalam rumah. Saat tawuran terjadi, Ana bersama keluarga pergi meninggalkan rumah karena takut. Masuk itu pulau. Ya, masa hilang, Pak. Emas. Masa hilang. Berapa? Saya Pak, cincin saya itu hilang. Ada yang 5 gram. Ada juga yang kalung saya nggak ada, Pak. Oh. Pak, karena saya tidak melihat ya. Intinya saya punya barang itu hilang. Semua ya. Semua kita tidak tahu Pak ya hilang diambil orang kah atau hangus karena api ya, karena kita kan nggak bisa ngomong karena kita nggak ada bukti, nggak ada lihat Ya. Cuma ibaratnya punya saya hilang, paling kalau api kayaknya ya. Kita tidak menuduh karena kita tidak bisa ngomong menuduh karena kita tidak melihat, nggak ada bukti.
Warga masih trauma dengan tawuran yang terjadi berulang kali. Mereka sangat berharap polisi menyelesaikan permasalahan tersebut. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Polisi berhasil mengungkap transaksi jual beli sabu-sabu melalui media sosial di Maros. Setelah mendapatkan sabu-sabu lewat medsos, sang bandar menjualnya dengan cara ditempel. Pria berinisial SL ditangkap polisi di Jalan Poros, Maros, Makassar saat sedang menyimpan paket sabu-sabu. Polisi kemudian menggeledah tersangka yang merupakan bandar sabu-sabu. Hasilnya polisi mendapat bukti percakapan transaksi lewat media sosial Instagram. Sang bandar juga mengaku masih menyimpan sabu-sabu di kamar indekos di Kelurahan Sudiang Raya. Dari kamar indekos tersangka, polisi temukan sabu-sabu ukuran sedang. Total ada 51 gram sabu-sabu disita polisi. Jaringan bandar narkoba ini memanfaatkan media sosial untuk jual beli sabu-sabu. Dan begini motifnya. Jadi jumlah barang bukti yang ditemukan keseluruhan sebanyak 51 gram. Ya, kalau motifnya pelaku, jadi awalnya dia membeli lewat Instagram, kemudian dia mempaketkan barang ini, kemudian dia menjual lewat tempelan. Setelah barang itu dia peroleh, kemudian dia paketkan lagi, kemudian dia memasang di beberapa tempat. Kemudian pembelinya itulah yang dia kirimkan untuk lokasinya. Karena menjual sabu-sabu, SL dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Polres Parepare berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 44 kg di dermaga Pelabuhan Nusantara. Sabu-sabu itu disembunyikan di kardus teh. Di dalam kardus teh ini terisi 44 kg sabu-sabu. Puluhan kilogram sabu-sabu itu dibawa oleh seorang kurir berinisial AA dari Samarinda menuju ke Pinrang. Namun di dermaga Pelabuhan Parepare, upaya penyelundupan sabu-sabu sudah terendus polisi. Polisi lalu menangkap AA dan menyita barang buktinya pada 5 September lalu. Yang bersangkutan membawa 2 karung berisi narkotika ini dari Samarinda. Yang bersangkutan membawa untuk diarahkan ke Pinrang, tetapi tidak tahu siapa yang akan mengambil atau yang akan menjemput di Pinrang nantinya. Jika dikonversi ke rupiah, 44 kg sabu-sabu ini bernilai 44 miliar rupiah. Kalau kita taksir dengan beras sebanyak 44 kg ini kalau dirupiahkan sebanyak 44 miliar. Atas perbuatannya, AA dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Suhardi Gatang melaporkan dari Parepare.